Selamat datang di ruang perenungan diri kita. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya kebahagiaan itu? Apakah ia sekadar sensasi sesaat yang datang dan pergi, seperti kembang api di malam hari? Atau, apakah ia adalah keadaan jiwa yang stabil, sebuah fondasi kokoh yang kita bangun sendiri, hari demi hari, selama berabad-abad, filosof, penyair, dan kini, para ilmuwan saraf, semuanya mengejar jawaban yang sama. Hasilnya mengejutkan. Kebahagiaan bukanlah takdir yang diberikan secara acak, melainkan seperangkat keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperkuat, layaknya otot. Mengapa ini penting? Karena kebahagiaan bukan hanya tentang merasa senang. Ia adalah katalis untuk kesehatan yang lebih baik, hubungan yang lebih mendalam, dan ketahanan emosional yang luar biasa saat badai kehidupan menerpa. Dalam perjalanan kali ini, kita akan mengungkap 10 rahasia bahagia yang telah teruji secara ilmiah, 10 pilar yang, jika Anda tegakkan, akan mengubah cara Anda melihat dunia, dan yang paling penting, cara Anda menjalani hidup. Mari kita mulai. Rahasia 1. Fokus pada rasa syukur. Rahasia pertama, dan mungkin yang paling mendasar, adalah kekuatan rasa syukur. Ini bukan sekadar kata-kata manis di hari raya. Rasa syukur adalah intervensi psikologis yang paling ampuh dan cepat mengubah cara kerja otak Anda. Ketika kita secara sadar berfokus pada apa yang kita miliki, alih-alih pada apa yang hilang, kita secara harfiah mengubah komposisi kimia otak. Studi menunjukkan bahwa praktik syukur yang konsisten dapat meningkatkan kadar dopamin dan serotonin, yang merupakan neurotransmitter kunci yang bertanggung jawab atas perasaan senang dan kesejahteraan. Ini seperti tombol reset yang memindahkan fokus kita dari defisit ke kelimpahan. Namun, syukur harus spesifik dan disengaja. Jangan hanya mengatakan, saya bersyukur untuk keluarga. Sebaliknya, coba catat. Saya bersyukur hari ini saya tertawa lepas saat makan malam bersama anak-anak. Itu mengingatkan saya betapa berharganya waktu sederhana. Dengan mengkonkretkan rasa syukur, kita melatih otak untuk menjadi lebih sensitif terhadap momen-momen positif, membangun bantalan emosional yang melindungi kita dari kecemasan dan depresi, serta membantu kita mengenali bahwa meskipun tantangan ada, kehidupan kita dipenuhi dengan hadiah-hadiah kecil yang sering terabaikan. Membangun kebiasaan syukur ini, entah melalui jurnal harian, surat terima kasih, atau hanya merenung 5 menit sebelum tidur, adalah investasi paling minimal dengan imbal hasil kebahagiaan yang tak terhingga. Rahasia 2. Kualitas hubungan yang mendalam. Pilar kebahagiaan kedua adalah yang paling hangat, kualitas hubungan yang mendalam. Laporan studi longitudinal Harvard tentang perkembangan dewasa, salah satu penelitian terpanjang tentang kebahagiaan manusia yang berlangsung selama lebih dari 80 tahun, menemukan satu kesimpulan yang paling penting. Bukan kekayaan, bukan ketenaran, dan bukan jabatan, melainkan kualitas hubungan kita dengan orang lainlah yang membuat kita bahagia dan sehat. Hubungan yang baik berfungsi sebagai sistem penyangga biologis. Ketika kita merasa terhubung, tingkat kortisol, hormon stres, kita menurun. Sebaliknya, isolasi sosial memiliki efek yang hampir sama berbahayanya dengan merokok, meningkatkan risiko kematian dini secara signifikan. Kualitas di sini jauh lebih penting daripada kuantitas. Memiliki ratusan teman di media sosial tidak dapat menggantikan memiliki 1 atau 2 orang yang bisa Anda telepon pukul 3 pagi saat Anda berada di titik terendah. Rahasianya terletak pada keterbukaan dan kerentanan. Berani menunjukkan diri Anda yang sebenarnya. Dengan segala kekurangan Anda, menciptakan ruang bagi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ini adalah siklus positif. Semakin banyak Anda berinvestasi dalam koneksi yang tulus, semakin kuat jaringan dukungan emosional Anda, dan semakin bahagia dan tenanglah Anda menjalani hidup. Prioritaskan makan malam bersama tanpa smartphone, dengarkan orang lain tanpa berniat menyela, dan tunjukkan kasih sayang Anda secara teratur. Tindakan sederhana ini adalah fondasi umur panjang dan kebahagiaan. Rahasia 3, hidup di masa, kini mindfulness.
Rahasia ketiga mengajak kita untuk berhenti berlari dan hanya hadir di masa kini melalui praktik mindfulness. Banyak dari kita hidup dalam kondisi pilot otomatis, di mana tubuh kita ada di sini, tetapi pikiran kita sibuk mengkhawatirkan rapat besok atau menyesali keputusan minggu lalu. Keadaan pikiran yang terus-menerus melayang ini adalah sumber utama kecemasan dan kesedihan. Mindfulness atau kesadaran penuh bukanlah tentang mengosongkan pikiran Anda. Itu adalah tentang memperhatikan apa yang terjadi sekarang, tanpa menghakimi, seolah-olah Anda sedang melihatnya untuk pertama kalinya. Ketika kita melatih kesadaran penuh, kita secara aktif memperkuat jaringan otak yang disebut Default Mode Network, DMN, yang seringkali bertanggung jawab untuk menciptakan narasi negatif atau berlebihan tentang diri kita sendiri dan masa depan. Praktik sederhana seperti berfokus sepenuhnya pada sensasi air saat Anda mandi, mencium aroma kopi, atau merasakan napas Anda keluar masuk membantu menjinakkan pikiran yang gelisah. Dengan menjadi sadar, kita menciptakan jarak yang sehat antara kita dan pikiran negatif kita. Kita menyadari bahwa pikiran bukanlah fakta. Jarak kecil ini adalah ruang di mana kebahagiaan dan pilihan respons yang bijaksana dapat berakar, membebaskan kita dari siklus penyesalan masa lalu dan ketakutan akan masa depan, dan memungkinkan kita untuk benar-benar menikmati kekayaan yang ada di setiap momen yang kita milami, sekecil apapun itu. Rahasia 4. Kegelisahan yang dikelola. Rahasia kebahagiaan keempat adalah mengelola kegelisahan melalui gerakan. Sederhana, tetapi sering diabaikan. Tubuh dan pikiran kita saling terkait erat, dan apa yang baik untuk tubuh Anda secara instan akan mengangkat suasana hati Anda. Ketika Anda berolahraga, terutama latihan aerobik, tubuh Anda melepaskan endorfin, yang merupakan penekan rasa sakit alami dan peningkat mood yang sering dijuluki morfin alami otak. Selain itu, olahraga membantu meregulasi sistem saraf menjadi saluran yang sehat untuk melepaskan ketegangan, kemarahan, dan energi gelisah yang terperangkap dalam diri kita. Penting untuk dipahami, ini bukan tentang menjadi atlet maraton atau menghabiskan berjam-jam di gym. Konsistensi mengalahkan intensitas. Berjalan kaki cepat selama 30 menit, menari di ruang tamu, atau bahkan hanya melakukan peregangan di sela-sela waktu kerja dapat secara signifikan mengurangi gejala depresi dan kecemasan, bahkan sama efektifnya dengan beberapa obat. Olahraga memberikan Anda rasa pencapaian, meningkatkan citra diri Anda, dan memberikan waktu yang berharga untuk menjernihkan pikiran. Jadi, anggaplah setiap gerakan bukan sebagai tugas untuk membakar kalori, tetapi sebagai hadiah untuk otak dan jiwa Anda. Sebuah cara sederhana dan ilmiah untuk mengubah energi negatif menjadi kegembiraan dan kejelasan mental yang berkelanjutan. Rahasia 5 tidur yang berkualitas, pilar kelima adalah tidur berkualitas tinggi, fondasi pemulihan emosi. Di dunia yang terus-menerus menuntut kita untuk tetap terjaga dan produktif, tidur seringkali menjadi korban pertama. Namun, ini adalah kesalahan yang mahal dibayar oleh kebahagiaan kita. Otak kita tidak mati saat kita tidur. Justru, ia melakukan pembersihan dan pemeliharaan yang penting, khususnya meregulasi emosi. Selama tidur REM, Rapid Eye Movement, otak memproses dan mengkonsolidasikan ingatan emosional. Kurang tidur membuat kita rentan terhadap reaksi emosional yang berlebihan, sehingga masalah kecil terasa seperti krisis besar. Orang yang kurang tidur cenderung memiliki tingkat iritabilitas dan pesimisme yang lebih tinggi. Untuk mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan, kita harus memprioritaskan kebersihan tidur, sleep hygiene. Ini berarti menetapkan jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan tidur yang gelap dan sejuk, serta membatasi paparan layar biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Anggaplah tidur sebagai penyeimbang emosional Anda, proses di mana otak Anda memilah stres hari itu dan mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan ketenangan dan perspektif yang lebih baik. Tanpa istirahat yang memadai, semua rahasia kebahagiaan lainnya akan terasa jauh lebih sulit untuk dipraktikkan, karena Anda akan berjuang dengan baterai emosional yang kosong. Rahasia 6, menemukan tujuan yang lebih besar.
Rahasia keenam membawa kita pada dimensi yang lebih dalam, yaitu menemukan tujuan dan makna yang lebih besar. Para psikolog positif membedakan antara kebahagiaan hedonik, kesenangan sesaat, dan kebahagiaan eudaimonik, kebahagiaan yang berasal dari tujuan, pertumbuhan, dan makna. Kesenangan datang dan pergi, tetapi tujuan memberikan jangkar. Ketika hidup kita didasarkan pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, melayani komunitas, membesarkan anak-anak yang baik, mengejar keahlian yang menantang, atau bahkan hanya menyuarakan nilai-nilai yang kita yakini, kita cenderung merasakan tingkat kepuasan dan ketahanan yang jauh lebih tinggi. Tujuan bertindak sebagai perisai terhadap kesulitan. Ketika hal-hal buruk terjadi, orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung bangkit lebih cepat, karena mereka tahu mengapa mereka berjuang. Penderitaan mereka memiliki makna dalam konteks misi yang lebih besar. Untuk menemukan tujuan Anda tidak harus memulai organisasi nirlaba besar. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang membuat saya lupa waktu? Apa yang membuat saya marah? Ketidakadilan apa yang ingin saya perbaiki? Apa warisan yang ingin saya tinggalkan? Tujuan adalah kompas internal Anda. Mengikuti arahnya, bahkan dalam langkah-langkah kecil, akan mengisi hidup Anda dengan energi dan makna yang tak pernah bisa diberikan oleh kesenangan sementara. Rahasia 7 tindakan kebajikan dan altruisme. Rahasia ketujuh adalah kekuatan memberi, tindakan kebajikan dan altruisme. Secara paradoks, salah satu cara tercepat untuk meningkatkan kebahagiaan Anda sendiri adalah dengan mengalihkannya kepada orang lain. Ini dikenal sebagai helper's high, kegembiraan penolong, sebuah istilah ilmiah yang menggambarkan pelepasan endorfin yang terjadi saat kita melakukan tindakan kebaikan. Memberi tidak harus berupa uang. Itu bisa berupa waktu, perhatian, atau keahlian Anda. Ketika kita menolong, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima, tetapi juga memperkuat koneksi sosial kita, meningkatkan citra diri kita melihat diri kita sebagai orang yang mampu dan baik hati, dan mengurangi fokus kita pada masalah pribadi. Otak kita dirancang untuk menjadi makhluk sosial, dan tindakan kolaboratif memicu pusat penghargaan. Jadi, praktikkan kebaikan kecil yang acak. Bayar kopi untuk orang asing di belakang Anda. Kirim pesan terima kasih yang tulus. Menjadi relawan di komunitas Anda. Tindakan memberi ini berfungsi sebagai vaksinasi terhadap introspeksi diri yang berlebihan, yang seringkali menjadi pintu masuk bagi kesepian dan kesedihan. Semakin banyak Anda menabur benih kebaikan, semakin kaya panen kebahagiaan yang akan Anda tuai, menciptakan siklus timbal balik positif yang mengangkat baik diri Anda maupun komunitas di sekitar Anda. Rahasia 8, mengubah perspektif. Rahasia ke-8 adalah senjata mental kita. Mengubah perspektif melalui cognitive reframing. Kebahagiaan jarang ditentukan oleh peristiwa yang terjadi pada kita, tetapi hampir selalu ditentukan oleh bagaimana kita menafsirkannya. Dua orang dapat mengalami kemunduran yang sama. Misalnya, kehilangan pekerjaan, tetapi satu orang melihatnya sebagai bencana yang menghancurkan, sementara yang lain melihatnya sebagai kesempatan yang tidak terduga untuk mengejar passion mereka. Kunci perbedaannya terletak pada pembingkaian kognitif. Reframing adalah praktik menangkap pikiran negatif atau tidak membantu dan secara aktif mencari interpretasi alternatif, lebih realistis, atau lebih memberdayakan. Sebagai contoh, alih-alih berpikir, saya gagal total, Anda bisa membingkainya ulang menjadi, saya belajar pelajaran yang sangat berharga yang akan saya terapkan lain kali. Ini adalah keterampilan yang membutuhkan latihan. Anda harus menjadi detektif yang menangkap pikiran otomatis Anda dan menantang bukti di baliknya. Dengan melatih otak Anda untuk mencari potensi, pelajaran, atau sisi baik, Anda secara bertahap memutus siklus berpikir yang pesimistis. Hal ini meningkatkan ketahanan emosional Anda, memungkinkan Anda untuk menghadapi kemunduran sebagai hambatan yang dapat diatasi, bukan sebagai tembok penghalang.
sehingga menjaga kebahagiaan Anda tetap stabil, bahkan di tengah ketidakpastian. Rahasia 9 belajar dan mengembangkan diri secara terus-menerus pilar, ke-9 dari kebahagiaan adalah kehausan intelektual. Belajar dan berkembang secara terus-menerus. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk menguasai sesuatu dan tumbuh. Ketika kita terlibat dalam aktivitas yang menantang namun dapat dicapai, kita sering memasuki keadaan flow, di mana waktu terasa berhenti dan kita benar-benar tenggelam dalam tugas tersebut. Keadaan flow ini adalah salah satu sumber kebahagiaan yang paling mendalam dan memuaskan. Belajar hal baru, entah itu bahasa baru, alat musik, atau keterampilan profesional, memicu pelepasan dopamin yang terkait dengan penghargaan dan motivasi. Proses pengembangan diri ini membuat kita merasa kompeten dan berdaya. Otak kita adalah organ yang dinamis dan memberinya tantangan baru menjaga plastisitasnya, mencegah kebosanan, dan melawan stagnasi yang merupakan musuh utama kebahagiaan. Jadi, anggaplah hidup sebagai kurikulum yang tidak pernah berakhir. Sisihkan waktu setiap hari untuk pertumbuhan, bukan hanya konsumsi. Ambil kursus online, baca buku di luar zona nyaman Anda, atau kejar hobi yang menuntut fokus. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan Anda, tetapi juga meningkatkan rasa harga diri dan optimisme Anda tentang apa yang dapat Anda capai di masa depan, yang merupakan bagian integral dari kebahagiaan yang berakar kuat. Rahasia 10, menerima diri sendiri dan kekurangan. Dan rahasia terakhir, pilar yang menyatukan semuanya. Penerimaan diri dan belas kasih diri, self-compassion. Kita adalah kritikus terburuk bagi diri kita sendiri. Kita menetapkan standar yang tidak realistis dan menghukum diri sendiri ketika kita gagal. Studi psikologi menunjukkan bahwa belas kasih diri yang didefinisikan sebagai memperlakukan diri sendiri dengan kebaikan dan pemahaman yang sama seperti yang akan Anda berikan kepada sahabat saat ia kesulitan jauh lebih efektif daripada harga diri, self-esteem, dalam mempromosikan kebahagiaan dan ketahanan mental. Harga diri seringkali didasarkan pada evaluasi, merasa baik hanya ketika Anda sukses. Sementara belas kasih diri selalu tersedia, bahkan saat Anda gagal. Penerimaan diri bukan berarti pasrah pada keadaan. Ini berarti mengakui bahwa Anda adalah manusia, dan penderitaan, kesalahan, dan ketidaksempurnaan adalah bagian dari pengalaman manusia yang universal. Dengan mempraktikkan belas kasih diri, Anda mengurangi rasa malu, salah satu emosi yang paling merusak. Ketika Anda berhenti melawan kenyataan diri Anda membebaskan energi mental yang luar biasa yang sebelumnya digunakan untuk kritik internal. Dan energi itu dapat dialihkan untuk pertumbuhan, penyembuhan, dan yang paling penting, kebahagiaan yang otentik dan tidak bersyarat, yang menjadi landasan untuk menjalani 9 rahasia lainnya dengan penuh keberanian dan ketenangan. Kita telah menelusuri 10 rahasia yang melampaui mitos kebahagiaan instan. 10 pilar yang dibangun di atas penelitian ilmiah. Syukur, hubungan mendalam, mindfulness, gerakan, tidur berkualitas, tujuan, altruisme, reframing, pertumbuhan, dan belas kasih diri. Ingat, kebahagiaan bukanlah garis akhir, melainkan serangkaian kebiasaan kecil yang konsisten, yang kita masukkan ke dalam rutinitas harian kita. Tidak ada seorang pun yang sempurna dalam melakukan semua ini, dan itulah indahnya. Ini adalah sebuah perjalanan, dan yang terpenting adalah Anda telah mengambil langkah pertama dengan menonton video ini dan menyerap ilmu ini. Hari ini, saya menantang Anda untuk memilih satu rahasia saja dari 10 ini yang paling beresonansi dengan Anda, dan berkomitmen untuk mempraktikannya selama 7 hari ke depan. Mungkin itu adalah jurnal syukur Anda, atau mungkin hanya tidur 30 menit lebih awal. Beritahu saya di kolom komentar di bawah, rahasia mana yang Anda pilih, dan apa langkah kecil pertama yang akan Anda ambil. Mari kita bangun fondasi kebahagiaan kita bersama-sama mulai hari ini. Terima kasih telah bergabung, dan semoga hari-hari Anda dipenuhi dengan kebahagiaan yang dibangun dengan sengaja. Sampai jumpa di video berikutnya.